Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ya, Dwi Laksono. Oke, di sini ada permasalahan dari motor Supra ya. Nah, sebelum itu tolong teman-teman like dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Oke, di sini permasalahannya si Supra ini tuh jadi atasannya dia merbet ya, dan dalemannya itu udah pakai seher Vario ya, Vario 110 ini. Jadi kita akan cek langsung di unitnya aja ya biar jelas gitu. Jadi kita nyalain dulu motornya dan coba kita nyalain motornya ya, gimana suaranya ya, kita analisis dulu. Nah, oke teman-teman, jadi kayak gitu ya. Setelah dinyalain motornya, dia atasannya itu ngok ya teman-teman. Jadi atasannya itu nggak ada tenaga. Kalau bawahan oke, tinggal atasannya aja. Nah, sebelumnya saya akan mengecek dari businya dulu ya teman-teman. Businya dulu kita cek apakah keborosan atau keiritan. Nah, biasanya kayak gini itu di atasannya itu terlalu boros ya. Cuman kita nggak tahu, kita cek dulu aja dari businya ya, apakah keborosan ataupun keiritan ya. Kita buka dulu aja. Nah, oke teman-teman, di sini itu businya itu cukup sangat hitam semua ya. Jadi dari pinggir sampai tengah itu hitam semua ya. Dia itu terlalu boros kalau kayak gini ya teman-teman. Nah, yang bagus itu pembakaran di tengahnya itu merah bata ya teman-teman. Kalau misalkan merah bata, dia otomatis udah stabil, pembakaran udah oke ya. Kalau misalkan dia putih, di tengahnya putih, otomatis si bahan bakar itu terlalu irit ya teman-teman. Nah, kalau ini tuh dia terlalu boros, jadi terlalu boros ya teman-teman. Nah, kita akan membongkar karbunya ya teman-teman. Kita bongkar karbunya. Nah, di sini tuh si motor Supra ini jadi dia menggunakan karbu PE ataupun karbu Kenhin yang punyanya Ninja ya. Ini punya orinya Ninja, otomatis dia pasokan bahan bakar terlalu boros ya teman-teman. Nah, kita tinggal setting di karbunya. Kalau misalkan intinya kita bongkar dulu aja ya teman-teman. Kita bisa dari spuyer ataupun dari jarum skipnya ya teman-teman. Ini kita bongkar dulu aja biar jelas, biar tahu juga, dan ntar tinggal setting-settingnya aja. Dan di sini juga si jarum skip ini dia tuh terlalu runcing ke bawah ya. Jadi pasokan bahan bakar otomatis terlalu boros.
Oke, di sini itu pilot jet udah gantian ya teman-teman. Ini udah kelihatan ini baru ya. Jadi udah diganti. Ini buat bawahan ya, buat bawahan. Dan ini buat atasannya menjet. Ya lubangnya terlalu besar ya teman-teman. Nah dari sini ntar saya coba menjet ini diganti ya teman-teman, diganti yang lebih kecil agar pasokan bahan bakar tidak terlalu boros ya teman-teman. Nah kalau ntar misalnya menjet udah diganti tapi tetap ngok, nah ntar kita setting di bagian jarum. Intinya di karburator ini kita nyeting harus benar-benar pas ya teman-teman, agar si motor enak. Dan kondisi motor ini kan si piston udah diganti ya, piston udah diganti pakai Vario katanya, pakai Vario 110. Dan motornya juga enak, larinya enak, enteng gitu. Nah pas dia ganti si karbu ini larinya itu kurang gitu, jadi atasannya itu ngok. Makanya ntar kita coba setting lagi ya teman-teman. Kita cari spoiler yang pas buat settingan karbu ini. Oke, kita coba ganti yang agak lebih kecil ya. Ini bisa kelihatan nggak teman-teman ini? Kita fokuskan. Nah kalau yang ini kan besar nih, lubangnya itu terlalu besar tuh. Nah kalau yang si ini dia agak kecilan ya. Kalau ini besar, jadi kita ganti yang agak kecilan.
pasti jika mulung mana. Oke, nih karbu udah saya pasang ya. Coba kita setting ya. Coba kita setting si atasan oke enggak dan si bawahan oke enggak. Kita setting lagi. Ntar kalau misalkan atasan masih ngok, ya berarti kita rubah lagi ya. Jadi copot dulu lagi si karbunya. Intinya kalau misalkan motor ini tuh harus semaksimal mungkin lah, atasan dan bawahan itu harus ada ya, jadi larinya itu harus ada lagi. Teman-teman bisa dengar sendiri ya, bisa dengar sendiri suara motornya aja udah beda ya. Jadi dari atasannya itu udah tidak ada ngok ya. Setelah saya geber tadi di pertama, awal video pertama itu kan waktu belum dibongkar dia ngok ya, jadi di atasannya itu terlalu ngok parah. Dan ini saya belum menyeting setelan angin dan gasnya juga udah enak banget, langsam udah oke, terus atasan udah oke, bawahan juga pastinya oke ya teman-teman. Dan ini settingannya udah pas, kita jadi tinggal atur angin dan gasnya aja. Ya kan, enak. Jadi
Jadi kalau misalkan permasalahan di motor itu di motor kalian ibaratnya ada ngok ataupun berbat, kalau berbat mungkin bisa dari pengapian, bisa dari busi mau mati juga bisa. Intinya faktornya itu banyak. Cuman kita harus benar-benar teliti ya teman-teman. Kita harus benar-benar teliti dalam menanggapi permasalahan di motor kita masing-masing ya teman-teman. Nah, tadi tuh pertama kan saya lihat si businya dulu ya. Saya biasanya kayak gitu, lihat businya dulu. Jadi businya itu gimana? Jadi kita bisa lihat keborosan ataupun keiritan dari busi itu sendiri ya teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman. Intinya dari busi itu kita bisa ngelihat irit ataupun borosnya motor kita ya teman-teman, dan bisa dirasain juga dari bensin gitu kan. Nah, cuman kan tadi kan kendalanya itu dari pertama kita nyalain motor, atasan motor itu terlalu ngok parah. Nah, dan sekarang udah enak ya teman-teman. Intinya kayak gitu aja. Kalau misalkan teman-teman ada permasalahan di motor, teman-teman yang atasannya ngok ataupun bawahannya bisa ngok gitu kan, jadi teman-teman cek dulu aja, bisa aja keborosan dan bisa aja keiritan ya teman-teman. Oke, tips dari saya mungkin segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.